Perkenalkan, nama saya Arab Erdiani dari kelas IPS 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membacakan buku cerita Joko Kerdil. Pada zaman dahulu kala, di dalam hutan rimba di Jawa Tengah, seorang perempuan tua menemukan seorang anak laki-laki. Perempuan tua itu sangat senang sekali. Anak laki-laki ini bentuknya menyerupai periuk untuk menanak nasi. Di Jawa Tengah, periuk untuk menanak nasi itu disebut kendil. Karena anak laki-laki itu menyerupai kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Meskipun anak itu seperti kendil, namun perempuan tua itu tidak merasa malu ataupun menyesalinya. Bahkan sebaliknya, ia sangat menyayanginya dengan tulus. Joko Kendil, walaupun ia selalu diejek dan dijauhi karena tubuhnya yang kerdil, dia tidak pernah merasa minder. Justru, ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Ia cerdas dan pintar berburu. Tak terasa waktu terus berlalu. Joko Kendil tumbuh menjadi seorang pemuda. Akan tetapi, tidak seperti pemuda-pemuda lain yang tumbuh berkembang. Joko Kendil tetap pendek dan hitam. Walaupun begitu, ibunya sangat sayang terhadap Joko Kendil. Pada suatu hari, Joko Kendil mendengar kabar bahwa raja sedang mencari menantu. Joko Kendil ingin menikah dengan salah satu putri raja. Lalu, dia mengungkapkan keinginannya kepada ibunya untuk meminang salah satu putri raja. Alangkah kaget ibunya saat mendengar perkataan anaknya itu. Joko Kendil terus memaksa ibunya untuk meminang salah satu putri raja untuk dirinya. Karena Joko Kendil sangat gigih dengan pendiriannya. Akhirnya, ibunya pun luluh juga dengan kemauan anaknya. Joko Kendil sangat senang sekali ketika mendengar ibunya mau mengikuti kemauannya. Beberapa hari kemudian, Joko Kendil bersama ibunya pergi ke istana raja. Mereka langsung menemui sang raja. Alangkah kagetnya, sang raja mendengar perkataan ibu Joko Kendil. Tapi, sang raja sangat bijaksana. Dia langsung memanggil ketiga putrinya yang cantik-cantik. Joko Kendil terpukau setelah melihat kecantikan ketiga putri raja. Setelah itu, sang raja langsung menanyakan kepada ketiga putrinya, siapa yang mau menikah dengan Joko Kendil? Putri pertama dan kedua menolak. Akan tetapi, putri yang ketiga mau menikah dengan Joko Kendil, dan membuat sang raja sangat kaget sekali. Mendengar itu, Joko Kendil sangat senang sekali. Setelah menentukan hari untuk pesta pernikahan, raja melaksanakan acara pernikahan putri dengan Joko Kendil. Para tamu yang hadir di pesta itu banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang putri cantik menikah dengan Joko Kendil yang pendek dan buruk rupa. Pada suatu hari yang cerah, raja mengadakan lomba ketangkasan, tapi Joko Kendil tidak bisa ikut karena badannya sakit. Joko Kendil pun mohon izin istirahat pada raja. Lomba ketangkasan itu diikuti banyak orang penting seperti pangeran dan panglima. Mereka berlomba naik kuda dan menggunakan senjata. Tiba-tiba, datang seorang kesatria gagah dengan paras tampan dan tangkas menggunakan senjata. Kesatria itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Putri sulung dan putri tengah senang sekali melihatnya. Mereka jatuh cinta pada kesatria itu. Ia kembali mengejek adiknya karena terburu-buru menikahi Joko Kendil. Putri bungsu pun berlari ke kamarnya sambil menangis. Di sana, ia melihat sebuah kendi. Karena kesal, ia membanting kendi itu hingga berkeping-keping. Kesatria tampan itu masuk ke dalam kamar putri bungsu. Ia mencari kendi, tapi kendi itu sudah hancur. Lalu ia melihat putri bungsu menangis terseduh-seduh. Kesatria itu pun menjelaskan bahwa dirinya adalah Jaka Kendil, suaminya. Dia pun menceritakan bahwa dirinya selama ini dikutuk oleh pamannya. Kutukan itu akan hilang apabila dirinya menikahi putri raja. Putri bungsu pun menjadi senang. Mereka hidup bahagia dan Joko Kendil sudah berubah menjadi pangeran yang gagah dan tampan. Sekian buku dongeng cerita rakyat Nusantara yang saya baca, yaitu di Joko Kendil. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.